Malaysia kita lihat ya agak beda-beda tipis lah dengan Indonesia ya. Ya walaupun mungkin dia lebih maju sedikit ya, tapi ya agak mirip lah. Kok dia tidak punya ketergantungan begitu besar terhadap Amerika dan dia tidak didikte? Ya, saya lagi-lagi terpaksa disclaimer soal ekonomi dan lain-lain ya. Tetapi kalau bicara dignity, harusnya kan Presiden Prabowo militer yang kita lihat sering, pokoknya demi Republik itu tidak ada yang perlu dipertaruhkan. Harus semuanya demi Republik kita perjuangkan. Tidak boleh kita menjadi antek-antek asing, kan begitu. Pidatonya ya. Nah, ini kita menjadi antek asing ya. Perjanjian ini 180 derajat berbalik jadinya dengan apa-apa yang beliau katakan. Bahwasanya mungkin opsi-opsi presiden terbatas karena beberapa teman mengatakan, dan kalau tidak tanda tangan, jangan-jangan pabrik garmen tekstil di beberapa wilayah Jawa itu kolaps dan itu jutaan pengangguran. Secara ekonomi silahkan dihitung, tetapi tetap tidak boleh kemudian kita menggadaikan Republik gitu. Menerima perjanjian yang kita diwajibkan 214 dan mereka hanya 9. Itu fakta yang mengganggu sekali. Nggak bisa dibantah itu, nggak bisa. Itu nggak bisa dibantah. Itu kata-kata yang mudah dihitung gitu, dan tidak sulit untuk menghitung itu kan. Jadi ini pertaruhan bagi bukan hanya Presiden Prabowo yang selalu berapi-api bicara Republik ini harga mati, tidak boleh menjadi antek-antek asing, tapi perlakuan bagi mereka pun. Karena itu memang ya balance perlu dicari antara kepentingan ekonomi dan politik serta hukum konstitusi kita, tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak boleh kita pertaruhkan. MUI desak Presiden Prabowo keluarkan Indonesia dari Board of Peace. Emangnya Bapak Presiden Prabowo akan mendengarkan MUI ya? Tuh, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak didesak ngeluarin Indonesia dari BOP. Keluarin, Pak. Ya. BOP udah nggak baik tuh. Nyerang-nyerang Iran, kasihan tuh masyarakat Iran, banyak yang apa yang Bapak bela? Amerika, Israel. Ayo Pak, seluruh Indonesia menginginkan Bapak mengeluarkan Indonesia dari BOP, Pak. Kalau memang Bapak tetap ingin di BOP, ya Bapak sendiri aja di sana ya. Jangan bawa-bawa masyarakat Indonesia. Udah tahu kan perangnya seperti apa, Pak. Ya betul, Pak. Ya. Gimana kalian? Ya komen ya, setuju nggak kalau Indonesia keluar dari BOP itu? Kalau Pak Presiden Prabowo nggak setuju gimana ya? Apa kira-kira yang akan kita lakukan sebagai netizen Indonesia? Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Realita pertemanan sadis abad ini, rela membayar 17 triliun hanya untuk dianggap bestie. Apakah harga yang pantas di tengah masalah negeri sendiri yang banyak belum teratasi? Dan itu hanya harga awal. Kita harus membayar 19% tarif ekspor, sedangkan mereka gratis alias nol. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Kita juga wajib impor energi dari AS senilai 252 triliun. Kita juga wajib membeli pesawat Boeing senilai 227 triliun. Wajib membeli produk pertanian dari AS senilai 73 triliun. Yang akhirnya memaksa kita untuk membeli seekor ayam senilai Rp500.000. Kita juga dilarang untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar digital AS seperti Netflix, Meta, Google, dan lain-lain.
produk mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu dilengkapi sertifikasi halal. Sungguh harga pertemanan yang sangat mahal. Buat apa terlihat mampu di panggung dunia, padahal masih banyak guru yang hidup menderita? Buat apa memperbolehkan mereka memasukkan produk mereka ke negeri sendiri tanpa logo halal, sedangkan warga sendiri diwajibkan untuk mengurus label halal? Buat apa membebaskan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan kaya, sedangkan rakyat sendiri banyak demo karena pajak bumi dan bangunannya dinaikkan? Buat apa membeli tambahan pesawat dari luar negeri jika rakyat sendiri tidak mampu naik pesawat karena harga tiket domestik yang melambung tinggi dan tidak tergapai? Buat apa keluar uang 17 triliun ketika rakyat sendiri yang diterpa bencana masih menggigil kedinginan di pengungsian? Buat apa mendapat tepuk tangan meriah di panggung dunia ketika rakyat sendiri masih jauh dari kata sejahtera? Ya memang Indonesia mau tidak mau seolah-olah kita ini menjadi negara ke-51 dari Amerika karena aturan-aturan Amerika harus kita ikuti gitu loh. Negara bagian ke-51 ya? Iya, tapi kita nggak ikut pemilu di sana, nggak punya hak sebagai warga negara di sana. Jadi kita hanya dapat kewajibannya, tapi tidak mendapatkan hak-haknya. Ini ada apa? Saya sampai melihat bahwa kok pemimpin kita seperti ini, ada apa ya? Sebelum Pak Prabowo kita juga mengkritisi Pak Jokowi, bahkan kita kecewa berat dengan Pak Jokowi yang banyak juga memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Cina dengan hilirisasi. Tapi ini sekarang hampir sama, sekarang ke Amerika. Saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang pemimpin kita ini itu lebih akrab dan dia lebih baik mengundang asing hanya sekedar kekuasaannya supaya tidak terganggu, supaya dia bisa lebih berkuasa. Nah, oleh karena itu ini tidak bisa dinormalisasi atau ditoleransi. Kerusakan yang menganga di depan harus kita aware gitu. Kenapa dulu kita ini memiliki politik bebas aktif itu betul-betul di tengah, bukan malah aktif untuk menyerahkan kedaulatan pada negara lain. Baik itu ke Cina maupun ke Amerika sama aja. Karena dua-duanya ini sebenarnya sama-sama punya kepentingan untuk menguasai Indonesia. Jadi kita harus kritis ketika menghadapi Amerika, kritis juga ketika menghadapi RRC. Dan sama-sama mereka itu sangat tergiur ya dengan kekayaan bangsa ini, kekayaan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin urun pendapat tentang sikap kita di panggung global. Indonesia adalah negara yang lahir dari penolakan terhadap penjajahan. Di pembukaan UUD 45, kita berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor konferensi Asia Afrika dan gerakan non-blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menimbulkan satu pertanyaan yang mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam? Board of Peace memang tertulis menjanjikan perdamaian, namun ketuanya, yaitu Presiden Trump, justru baru saja memerintahkan serangan militer ke Iran bersama Israel. Tanpa mandat PBB, tanpa ancaman nyata, dan di tengah negosiasi yang justru menunjukkan kemajuan. Dan dengan level korban sampai ke kepala negara. Bagaimana mungkin Dewan Perdamaian itu bisa tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa ketika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional di depan mata dunia? Bebas aktif bukan berarti asal ikut di semua meja. Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita, yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan, bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya. Maka, kita bisa gunakan momentum serangan ke Iran ini untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan dengan tegas, maaf, Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata pada pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Dan keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian. Itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa. Apakah kita rela menukar warisan The Spirit of Bandung dengan simbol keikutsertaan di sebuah dewan perdamaian yang bahkan tak sanggup menyandang namanya sendiri? Kita perlu pikirkan secara serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan isi perjanjian terkait dengan tarif resipkoral yang meliputi perdagangan, layanan, dan juga investasi digital antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam klausula kesepakatan yang kemudian diungkapkan oleh Donald Trump mewakili Indonesia, Presiden Prabowo tidak hanya menyepakati untuk kemudian menghapus 99% hambatan tarif untuk seluruh rangkaian produk industri Amerika Serikat yang akan diimpor masuk ke Indonesia. Di dalamnya, Prabowo juga menyepakati untuk menyerahkan data pribadi warga negara Indonesia untuk kemudian dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta asal Amerika Serikat. Ini merupakan bagian penting dari kesepakatan yang dicapai oleh Donald Trump dan juga Prabowo, dan dari sana Indonesia bisa memperoleh diskon tarif atau penurunan tarif yang diberikan oleh Donald Trump dari 32% ke 19%. Tentu saja kesepakatan yang dibuat oleh Prabowo ini sangat disayangkan. Sebagai seorang mantan jenderal TNI, Prabowo seharusnya bisa memahami betapa strategisnya data sebagai salah satu aset strategis nasional yang sangat diperlukan dalam konteks penegakan ketahanan dan kedaulatan untuk pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Kita tahu di era modern sekarang, data telah menjadi aset yang sangat penting untuk semua negara. Data berperan sebagai tulang punggung utama dalam konteks melangsungkan pembangunan hampir di semua sektor. Dan dalam konteks peperangan global sekarang, negara-negara dunia juga telah menggunakan pendekatan ICT War, Information Communication and Technology War, di mana data berperan sebagai pintu masuk. Ketika pintu itu kita berikan kepada pihak asing, maka sama halnya dengan kita memberikan mereka jalan untuk masuk, mengetahui informasi strategis tentang kondisi internal kita, membangun kendali, bahkan bisa mengobrak-abrik posisi ketahanan dan kedaulatan kita pada level yang paling strategis. Ada banyak resiko yang akan kita hadapi ketika kita menyerahkan data pribadi warga negara kita untuk kemudian dikelola oleh pihak asing, apalagi oleh Amerika Serikat. Salah satu yang paling penting adalah kebocoran dan penyalahgunaan data. Apalagi di Amerika Serikat sekarang, di wilayah yuridisnya itu sampai sekarang tidak punya satupun undang-undang federal terkait dengan perlindungan data pribadi atau yang disebut sebagai General Data Protection Regulation. Sampai saat ini Amerika Serikat nggak punya undang-undang terkait dengan itu. Oleh sebab itu, potensi dan resiko kedepannya seandainya ketika data pribadi warga Indonesia disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat itu, maka mereka tidak bisa disanksi. Kita tidak bisa bertindak naif bahwa Amerika Serikat akan mengelola data kita dengan baik, dengan transparan. Tidak bisa seperti itu. Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara imperialis dengan pendekatan yang selalu ingin mendominasi pihak lain. Ketika kita menyerahkan data itu, Amerika Serikat bisa saja menggunakan data itu untuk kemudian mendominasi kita lebih jauh dalam konteks ekonomi dan juga konteks politik. Pada sisi ekonomi, data-data itu bisa digunakan oleh Amerika Serikat untuk kemudian membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku konsumen, dan pada sisi politik, data-data tersebut bisa digunakan oleh Amerika Serikat untuk mempelajari perilaku politik masyarakat Indonesia dalam konteks pemilu. Berikutnya terkait dengan aspek pertahanan yang sangat strategis. Ini berbicara terkait dengan akses intelijen, bahwa data pribadi warga negara Indonesia yang kemudian disimpan di cloud asing itu memudahkan akses intelijen mereka untuk kemudian masuk dan menyalahgunakan data-data tersebut. Di Amerika Serikat sampai saat ini ada beberapa regulasi yang memperbolehkan pemerintah lewat lembaga intelijennya demi alasan pertahanan dan keamanan mengakses data pribadi warga negara lain yang kemudian dikelola oleh perusahaan-perusahaan swastanya dia. Misalnya kita kenal di Amerika Serikat itu ada Cloud Act 2018. Regulasi ini memperbolehkan lembaga intelijen Amerika Serikat mewakili pemerintah untuk kemudian mengakses data pribadi warga negara lain yang dikelola oleh perusahaan swastanya dia, meskipun data pribadi itu disimpan di luar negeri atau di luar wilayah Amerika Serikat. Yang kedua, kita kenal dengan regulasi Foreign Intelligence Surveillance Act. Ini di Amerika Serikat. Itu memperbolehkan NSA untuk kemudian mengakses data pribadi warga negara lain yang kemudian disimpan atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat. Sama, meskipun data itu juga disimpan di luar wilayah Amerika Serikat. Dan semua potensi itu diperparah dengan perilaku perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat yang sejauh ini dalam konteks perang cyber global itu selalu menyediakan backdoor, pintu masuk lewat belakang, agar lembaga intelijennya itu bisa mengakses seluruh data-data pihak asing yang kemudian dikelola oleh perusahaan-perusahaan swastanya dia.
Dan semua resiko yang saya sebutkan tadi bukan cuma sebatas potensi yang baru akan terjadi, tapi sudah berkali-kali terjadi dan terungkap ke publik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Snowden Leaks beberapa tahun yang lalu, bahwa lembaga intelijen Amerika Serikat atas nama NSA itu bisa masuk dan mengakses data-data pihak asing, data-data pribadi pihak asing di Google, di Microsoft, di Facebook, dan beberapa platform digital lain yang ada di Amerika Serikat. Dan bahkan Amerika Serikat sendiri pun itu sudah memberlakukan sistem proteksi dan perlindungan yang ketat terhadap data-data pribadi warga negaranya dia. Bahkan untuk TikTok dan Huawei, Amerika Serikat tidak menerima penggunaan itu di wilayah teritorialnya dia. Karena pengalaman Amerika Serikat yang berkali-kali dibobol secara digital, secara cyber oleh China. Kita tahu, sejak tahun 2003, Chinese People Liberation Army masuk dan mencuri ratusan terabit data di industri-industri strategis Amerika Serikat. Hal itulah yang kemudian dia pakai untuk menyusun perencanaan strategis, yang kemudian perencanaan strategis itu dipakai untuk kemudian membobol ketahanan dan kedaulatan perekonomian Amerika Serikat. Dia masuk dan merusak sistem perekonomian Amerika Serikat. Dia merusak daya saing Amerika Serikat secara struktural, secara fundamental. Dari tahun 2003 hingga Amerika Serikat terjadi shutdown pada tahun 2007-2008. Pengalaman ini memberikan pelajaran yang berharga buat Amerika Serikat, bahwa China lewat Chinese People Liberation Army itu mengunci data-data strategis, mencuri data-data strategis dari industri-industri pentingnya dia. Itu dijadikan sebagai bahan strategis sehingga China bisa mengalahkannya dalam konteks industrial war. Dari 2003 sampai 2007, ujungnya adalah defisit atau kekalahan Amerika Serikat terhadap China yang ditandai dengan kerugian dagang sebesar 271 miliar US dollar. Prabowo sebagai seorang mantan jenderal TNI harus bisa memahami dan meletakkan data dalam kerangka berpikir yang lebih strategis, bahwa dunia sekarang sedang berada dalam kondisi perang yang juga melibatkan ICT war ke dalamnya, Information Communication and Technology, di mana data merupakan salah satu jalan masuk penting bagi mereka untuk memahami informasi penting, informasi strategis tentang Indonesia untuk keperluan hegemoni dan pendalaman imperialismenya mereka di Indonesia. Dengan kenyataan dan potensi akibat dari kesepakatan Prabowo menyerahkan data pribadi warga negara Indonesia untuk kemudian dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat, bagaimana kita mengejanya? Apakah kesepakatan ini akan memberikan peluang bagi kita untuk kemudian bisa memperbaiki keadaan dalam negeri dan juga daya saing global kita, ataukah sebaliknya justru memberikan potensi bagi Amerika Serikat untuk kemudian melakukan pendalaman kekerasan, ketidakadilan, penjajahan, dan imperialisme kepada kita secara struktural dan masif?